Mau tidak? Ini dari mana? Dari UMP. Assalamualaikum. Kami dari mahasiswi sarjana kebidanan UMBP Bu, izin untuk melakukan pengajian anamnesa pada Ibu terkait kehamilan dan persalinan yang sekarang nanti ataupun sebelumnya. Nah, apakah Ibu bersedia? Ya, Bersedia. Nah, perkenalkan saya Dian. Saya Yudiana Maria. Saya Intan. Sebelumnya Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Erlinawati. Rinawati. Nama suaminya Surkon. umur 31 tahun. 23 tahun. 31 ya Allah. 31 tahun. Faktor U. Suaminya Bu umurnya Suami 33. 33. Maaf Bu, agamanya Islam. Suku bangsanya Bu Indonesia. Pendidikan terakhirnya Bu SD. Untuk suaminya Sama. pekerjaan sekarang Kalau saya ibu rumah tangga, kalau suami guru. alamatnya asli sini. Oh, saya kok? Iya. Iya, sini teman Mas. Alamat suaminya Bu Tirto. Ibu gadah BPJS kados niku. Dalam kehamilan yang sekarang, Ibu merasakan keluhan seperti mual muntah. Awalnya, tapi kalau sekarang kan udah hamil tua. Berarti di trimester yang pertama. Iya, trimester 1. Ibu mengalami konstipasi bukan Bu? Susah tidak. Nyeri pada ulu hati Bu. Suka pusing juga Pak. Ya, anak pusing sering. Udah capek. Sering pipis Bu. Lebih sering. Mengalami keputihan bukan Bu? Kadang. Selanjutnya mau tanya riwayat menstruasi Bu. Di pertama haid terakhirnya kapan? Masih ingat nggak? Bulan apa? Iya, tanggal sama bulan. Terakhir 4 Agustus. 4 Agustus. 4 Agustus itu terakhir haidnya atau hari pertama keluarnya? Udah selesai atau belum? 4 Agustus. Jadi apa? Pertama. Oh, pertama. Itu terakhir 5. Jadi baca dong. 4, 5, 6, 7, 8.
semuanya berarti 5 hari. Siklus menstruasinya dari yang menstruasi sebelumnya sampai menstruasi yang ini tuh jaraknya berapa hari? Ingat nggak? Sampai cara apa itu? Jarak menstruasi yang bulan berarti sebelum Agustus, Juli sampai Agustus itu ada berapa hari? 21 sampai 35 atau 31 bulan. Satu bulannya ada nggak? Apa kurang? Misal gini, ibu contoh mens tanggal 1, ya nanti mens lagi kira-kira di tanggal berapa? Sama. Oh, sama berarti 1 bulan sekali itu. 30 hari. HPL-nya HPL lahirnya kok 20 April. Bentar lagi Persiapan. mau tanya riwayat perkawinan, umur waktu menikah Umurnya 12 tahun. 18 tahun. Ngapain buat dikit pernikahan pertama nih? Nggih, sama. Lama pernikahannya berarti udah berapa tahun? Kira-kira 11 tahun. nanti tahun 2015, 2016. 14 kayaknya. berarti ini usia kehamilannya berapa minggu? Ini berarti 37 minggu. Ini izin tanya riwayat kehamilan, persalinan sama nifas yang anak sebelumnya. Dulu yang anak ibu ini anak keberapa sih? Ketiga. Anak ketiga. Berarti yang hamil anak pertama itu dulu berarti persalinannya itu di umur kehamilan keberapa minggu? Sembilan bulan ada apa kurang? Oh, mau teh Lahirnya lahirnya itu di 9 bulan apa pas 9 bulan apa sebelum 9 bulan lebih. berarti Lebih ya, sampai 1 minggu lah. 40 hari 41 Keadaan lahir di mana? Terus pas persalinan itu tempatnya di puskesmas atau Di di Junet, yang pertama di Junet, terus penolongnya bidan atau dokter? Dokter. Nggih, susah. Iya Bu. Jenis kelaminnya apa Bu? Yang pertama cewek, Cewek. Berat badannya 39 kilo. 3,9. Kalau panjang badannya enggak Bu. Kira-kira Terus maaf Bu, ada cacat bawaan enggak? Enggak ada. Terus yang anak kedua berapa minggu? kalau yang kedua belum mendekati, soalnya kan udah besar. Jadi 9 bulannya kurang. Berarti sekitar 38. Terus tempat persalinannya di mana? Kajian. Di RRSUD. Ada di Kajian.
Penolongnya dokter juga. dokter. Terus jenis kelaminnya Bu? Cowok. Cowok. Berat badannya 4 kilo 1 cm. Besar ya. Ya emang biasanya kalau bebek besar tapi belum cukup bulan ya kan, belum cukup minggu itu emang harus selesai. panjang badannya juga lupa Bu. Ini nggak ada cacat bawaan ya? Enggak. Terus berarti anak pertama sama anak kedua itu jaraknya berapa? 3 tahun. 3 tahun. Yang pertama tahu berapa bulan? Yang pertama tahun 2015. Iya, koyo Iya. Berarti habis nikah alhamdulillah langsung ngisi gitu. nah, langsung aja. Yang kedua Berarti Yang kedua 18. Ah, terus yang sekarang berarti Kalau yang sekarang kan 2025 lahir hamil yang lahir kan 2026. Jadi selisihnya sekitar berapa tuh? 9 tahun. Sampai 7 8 lah. bukan beda. Terus pas ibu nih pas di anak pertama itu setelah melahirkan darah nifasnya itu banyak atau gimana? Sedang. Warnanya apa? Merah. Terus dulu ASI eksklusif atau ada campuran full ASI? Iya, full ASI. Berapa tahun? yang pertama sampai 2 tahun. Terus berarti ibu bisa ngelakuin aktivitas seperti biasanya itu berapa lama dari ibu persalinan itu jaraknya? Sekitar 2 bulan baru bisa. Soalnya kan Masih kadang nyeri. iya, Kalau sekarang rencananya lahirannya apa? ya sesar lagi. Iya, soalnya kan yang pertama sesar, kedua sesar, kalau ketiga mau normal, resikonya gede dia. Iya, sudah 2 kali. Jadi disuruh sesar, sekalian steril. Steril. 3 anak wis cukup. Terus pas nifas itu ibu ada keluhan apa enggak? Kalau keluar sih pusing ya, pusing terus perut sering nyeri. Terus berarti yang anak pertama umurnya sekarang berapa Bu? Yang pertama 11 tahun. 11 tahun. Dan terus yang anak kedua dulu 7 tahun. apa sekarang Ya, 7 tahun. keluhannya apa Bu yang nifas kedua itu? Keluarnya sama. Sama sih. Umumnya ibu-ibu saya kan. Kalau jaraknya apa ke aktivitas kembali semula berapa sama? Apa Yang kedua enggak sih, paling sebulan udah bisa aktivitas seperti. Soalnya udah. Terus yang kedua itu ASI eksklusif juga atau dicampur? Sama Berapa lama? 1 tahun yang kedua. Soalnya dicampur langsung mencret. Orang Terus pengeluaran darahnya gimana sama? Iya. Terus ibunya pernah KB nggak? Enggak. Jadi dari kehamilan pertama, kedua, dan yang ketiga ini nggak pernah sakit. Pernah kabeh. Kabeh sendiri. Sebelum hamil itu ibu berat badannya berapa Bu? Ingat nggak?
sebelum hamil 45. Kalau sekarang Kalau sekarang 58. terus ibu periksa kehamilan itu berapa kali? Sekarang Yang kehamilan ini. Yang mungkin 1 bulan sekali sih. Di mana? Di Puskesmas. Sama posyandu kalau ada yang 1 bulan sekali itu dari yang trimester pertama sampai trimester ketiga ini. ya. Kalau yang itu kan rutin 1 bulan sekali. Terus keluhannya apa Bu? Kalau periksa atau selama ibu hamil? Ini ya pusing, terus mual maupun sih. Tapi naik itu ora. Terus ada pesan dari bidan atau dokternya Bu? Ini sih paling kesannya paling enggak apa? Jangan capek-capek, terus punya istirahat. Istirahatnya kurang lah Bu. Bubuke Iya. Soalnya darah ini tuh udah Berapa tuh HB-nya? kalau yang di awal 90, 9. maksudnya darah 90. Nah, sekarang udah 110. Tensi. Tensinya itu apa sih? aku itu Yang kata di jari itu loh. Oh, Nah, pala. mungkin terbukti di awal. Oh iya. Soalnya berarti kan kalau di puskesmas diceknya itu 2 kali di awal kehamilan itu biasanya baru ketahuan hamil. Terus yang kedua lagi di 34 minggu. Check up. Tapi kalau nggak disuruh cek lagi berarti masih aman-aman aja. Soalnya biasanya bidannya paling bilang ini HB-nya rendah nanti minggu depan ke sini lagi. Nggak pernah dipesan di aman. terus ibunya pernah suntik tete Bu? Kata itu. Iya, kita dulu pas mau nikah mungkin atau pas Di awal hamil pertama, hamil kedua gitu. Suntik di bagian sini Oh iya, berapa kali? 1 kali. Konsumsi saat ini Bu konsumsi vitamin atau apa? vitamin sama tambah darah. Itu dari bidannya atau ibu beli sendiri bidannya. Berarti iki kan kenaikan lagi Iya, iya. Kamu cari 1 kan? Sekarang mau tanya tentang riwayat kesehatannya ya Bu. Riwayat ibu, apakah ibu mempunyai diabetes? Enggak. Penyakit jantung? Enggak. Hipertensi? Enggak. Anemia? Anemia kan awal kehamilan baru-baru kan normal. Awal kehamilan? Iya. Awal kehamilan. Iya Bu, itu tadi HB itu buat deteksi anemia. Berarti kalau di awal sempat ada anemia, kalau sekarang sudah Kalau misal anemia kan nanti ada risiko cacat ke jaringan gitu. Makanya harus naikin HB biar lebih itu tinggi. terus kata resiko nih walaupun SC kata perdarahan makanya kalau misal dari awal ketahuan anemia memang harus sayur sama daging terus sama api ayam. ibu suka minum es teh? Lebih suka air putih sih. Punya penyakit asma nggak? Hepatitis? Punya penyakit alergi nggak? Enggak. Autoimun? Apa yang itu?
Misal kayak penyakit lupus, kadang juga reumatik itu juga termasuk. Oh enggak. Terus penyakit sifilis, Enggak. TBC, penyakit TBC kan? Dari yang keluarga. Terus ini yang riwayat kesehatan keluarga Entah dari bapak, ibu, atau sembah gitu ya. penyakit jantung, hepatitis, hipertensi, Enggak sih. asma, terus autoimun, Enggak sih. TBC. Terus kita ke keadaan psikologis. Apakah ibu sering mengalami gejala kayak keringat berlebihan ketika Iya. Sering Sumuk. Iya. detak jantung? lebih sering deg-degan gitu. Apalagi ini mau mendekati persalinan. Enggak sih. Ya, Biasa aja. Terus ekstremitas getar, tangannya gemetar, sering bentar, bentar. Tadi itu keringat berlebihan itu gara-gara ibu grogi atau emang gerah nih bu? Gerah. Gerah berarti bukan karena grogi takut was-was gitu kan ya? Biasanya nek hamil gua mesti kuwi. Oh iya. Pasti emang suasana emang lagi panas. Terus ibu kesulitan konsentrasi nggak? Atau pas lagi melakukan sesuatu kayak nggak bisa? Enggak sih. biasa aja. Sulit membuat keputusan gitu? Kalau iya enggak ya. Bahasa pusing ibu ya. Terus untuk kehamilan yang sekarang ini ibu menerima nggak? Menerima hamil yang direncanakan. Oh iya. Nah, keluarga itu menerima kehamilan yang sekarang mendukung. Pada senang ada lagi. Iya. Nambah foto. Itu khawatir nggak terhadap kehamilan yang sekarang ini? Enggak sih, biasa aja. Biasa. Enggak pun tidak khawatir. Iya, ya anak juga ibu. Ya Allah. Ibu ada rencana pengasuhan anak? Tidak. Diasuh sendiri atau ada budaya keluarga yang dianut nggak? Kayak misal kemana pakai yang punten ibu mantan ngagem iki apa itu peniti. Oh iya. Terus wonten itu Bu pantang makanan mboten pada Selama hamil nggak boleh makan ini apa nggak boleh Enggak sih. makan makan. Jadi ngapunten cuma ngagem niki no. Pertanyaan ini insya Allah simpel Bu. Ini buat sebelum hamil sama saat hamil saat ini Ibu. Ibu sehari makan berapa kali?
ya terjang 2 kali atau 3 kali. Makannya itu ada sayur, lauk, sama sayur buah enggak? Ya kadang nggak ada sayur, kadang buah. Dilengkap gitu. Sebelum hamil juga gitu. Kalau sebelum hamil sih Makan sayur. Lu harus setar listrik nih. Tak lanjut gitu. Selama sebelum hamil tadi cara sayur, selama hamil alhamdulillah mau sayur gitu. Nanti kalau udah lahiran juga tetap dihabis sayur nggak Bu? Terus minumnya itu udah sehari. Tadi ibu suka minum air putih ya. Sehari itu berapa gelas Bu? rata itu. Tapi kira-kira misal satu botol aqua besar itu ada nggak? Enggak sih, paling setengah botol. Atau dari sekitar Sehari ya tak iso botol. Ya rasa kan tak iki bisa Oh, orang. nek iki wis ora. Nek maune kan gegep kok. Asale begini gede yo. oh, mungkin ngerasa sering pipis nih Bu. Nah, soalnya kan kalau sering pipis kan rahimnya ibu kan ketuk-ketuk kan ngomongnya pipis ini ku nangre gampang cepet pipis. Tapi nek minum sing akeh Bu, soalnya emang nggih persiapan persalinan ben tenagane akeh ibu. Iki jane berarti kene. Nggak usah. Kalau sebelum hamil minumnya gimana Bu? Kalau sebelum hamil minum ya. Oke, makan minum ada keluhan nggak Bu? Misal makan ini jelek, minum ini jelek, nggak ada. Kalau sebelum hamil nggak ada. Makanan yang sering dikonsumsi apa Bu? Sering konsumsi ya lihat tempe tahu. Kalau dari daging-dagingannya, Gimana sih jarang sih ya. seringnya tempe tahu. Tapi seringnya dagingnya ayam nopo daging. Iya, senangnya nih kosong lagi pak, kayak iwak lapa lele gitu. Lele, Goto. Ikan gabus. bagus itu proteinnya banyak. Kalau sebelum hamil itu Bu, Kalau sebelumnya sama. Obat tadi. makanan pokok biar misal gabus ya nih Bu, bagus protein bagus. Nah, Nanti habis lahiran juga makanya gabus terus juga nggak apa-apa Bu. Soalnya proteinnya tinggi kan lukanya cepet nutup. itu kan makin disesat. Maksudnya kan emang sesar kan resikonya juga besar. Dan itu dimakami gabus terus juga bagus. Soalnya proteinnya tinggi, sedangkan protein buat nutup luka gitu Bu. Ini didampingi ya Bu. Nggih. Rumah jauh ini. Punten BAB-nya lancar Bu. Lancar. Konten kendalaan apa keluhan buatan Enggak sih. kalau setelah sebelum hamil Udah lancar. enggak ada lancar ya. Ibu punya kuasa enggak? Kuasa Enggak. konsistensi. Asake dibelet kok nek. Ambeien. Oh, ambeien. Sering buatan Bu, sehari sekali atau 2 hari sekali gitu. BAB-nya rutin loh. Kalau sehari sih kadang 2 kali. Itu 1 kali. Dirutin ya. Kalau pipisnya ini Bu, Kalau gue sih sekarang sering. sering. Soalnya hamil 2 itu sering pipis. Sering pipis ya. Wonten keluhan buatan Bu, misal nyeri buatan saat gitu. Kalau sebelum hamil juga sama ya. Iya, oke. Istirahat Bu, Ibu sehari tidurnya berapa jam Bu? Kalau Paling 2 kali lah, 3 kali. kalau malam biasanya itu mulai jam berapa?
Kalau malam sih tergantung ya, kadang jam 9, Dan bangunnya subuh niku. kalau ini malam jam Kebangun. 6 jam itu. Tapi kalau malam sering kebangun ya. Ya kadang, Tapi langsung tidur lagi atau susah tidur lagi? Kalau siang tidur juga. yang tidur. Istirahat. Kesukaannya tidur. Iya sih. Ini lebih dari itu ya. Dari 7 jam. Kalau sebelum hamil juga sama seperti itu. Atau lebih lebih sering tidurnya lebih sering setelah hamil atau sebelum hamil? Sama. Sama. Di rumah aktivitasnya apa? Aktivitasnya ya paling nyapu, ngepel. Di aktivitas rumah tangga. Sebelum hamil juga sama itu. Kalau di luar rumah gitu kok. Mereka aktivitas Nggih, di luar rumah. kalau di luar rumah sih soalnya jarang keluar rumah ya. Kalau itu nggak selalu, nggak selalu. Ya, Jalan ke warung gitu ya. nganter anak. Gila itu. Kalau pagi sering jalan-jalan nggak? Kadang. Pagi sih tidur. Tapi ini udah mau mendekati persalinan juga, walaupun saya tetap jalan-jalan pagi nggak apa-apa. Itu tentang ini sih so. Papat. Ini sama atau jauh. Belakangan ini paling lelah ngelakuin apa? Kalau lelah sih ya paling kalau habis masak atau nyuci piring atau apa gitu. Berdiri nopo niku. Berdiri kalau kelamaan juga lelah. Jadi kayak rasain pengap juga nih. Bu, wis angel ya bu, wis kanan kiri nih. Nyapunten niki mulai pertanyaan aktivitas kalian suami ini jadi sudah mulai rutin ibu di hamil trimester kita niki Teh apa sih? aktivitas kalian suami Oh, enggak sih. mulai tapi jarang Iya, soalnya suami jarang sih. LDR Jaga salah. saat kegiatan itu wonten keluhannya wonten apa nyeri apa wonten berarti nggak ada lancar-lancar saja gitu. Gimana belajar Jobe kata deh namanya kemarin pas takbiran itu ya ini kita sawalan kok ya masuk kawan padahal lagi saat jalan gini rawat jalan-jalan di pacaran dia udah sawalan mah jalan-jalan aduh gila kan ya pasti juga ya punten ibu ini kan buat ngerokok apa buatan ya Siapa nih? ini ibu tapi kalau suami atau keluarga yang lain ada yang Suami ngerokok. suami ngerokok sering di rumah atau di luar rumah kalau Ya, di rumah juga ngerokok, di luar juga ngerokok. masih minum obat-obatan nggak selain obat tadi itu vitamin sama obat darah enggak. Kalau sebelum hamil ada obat-obatan tertentu yang dikonsumsi bu? Enggak sih. Sering minum kopi bu? Jarang. Jarang. Kalau sebelum hamil? Hamil sering kopi. Kalau saat hamil? Saat hamil nggak pernah kopi. Jarang. Yang jarang itu yang sebelumnya berarti ya? Minum niku buatan bu soda. Enggak minum soda. Kalau sebelum hamil ada minum soda buatan
Jarang sih. Soalnya nggak suka kalau minuman bersoda. Ini tantang. Sehat. Wonten pantang makanan betul Bu. Pantangan nggak ada sih. Berarti tidak semua. Makan segala. Omnivora. Ya, Niki, Ibu sudah tahu belum tentang kebutuhan nutrisi sama cairan Ibu saat hamil itu berapa kali makan, makannya harus apa aja gitu. Kebutuhan-kebutuhan Ibu saat hamil sudah tahu, terutama buat makan sama minumnya. Itu sih. Tahu, udah tahu yang boleh dimakan apa, yang nggak boleh dimakan apa, sudah tahu apa belum? Lain ya ini udah dijelaskan. Itu sama dijelaskan, sudah tahu gitu. Mau kok coklat deh, Pak kan gak elek. Tapi emang sebenarnya nggak ada pantang makanan sih Bu. Kalau dimakan semua gitu. Bahan sih ngopo. Cuman di minumannya itu Bu, jangan teh dulu. Apalagi kan ibu ada riwayat anemia. Takutnya walaupun udah nggak anemia, apalagi nih Lebaran biasanya minumnya teh nih ya Bu, dikurangi. Nah, bisa yuk ojo teh gitu. Terus sama kopi. Kopi ini. Kandungan nikotin ini nikotin kafein kandungan kafein ini tuh sing jadi ke anemia terus istilahnya Nanti opo. Es opo. Es air putih bukan apa? Es putih. es air putih nggak apa-apa. Air dingin. Kalau es teh putihin. Terus tentang kebutuhan istirahat sama aktivitas ibu sudah tahu tentang harus istirahat berapa jam, aktivitas yang dikurangi apa dan yang nggak boleh apa gitu. Sudah tahu nih. Iya kan nih. Cuciannya nih Bu. Iya. Di trimester 1 kan ibu dulu sempat mual muntah ya, tapi ibu udah tahu belum nek misal itu tuh hal normal. Iya. Sudah tahu. Udah ketiga udah apa ya? Ini nggak ada keluhan lain ya selain mual muntah pusing tadi. Iya. Tentang bahaya saat kehamilan, ibu sudah tahu belum? Misal melakukan ini nanti bisa bahaya. Oh iya. Misal beraktivitas terlalu berat gitu. Buat nanganinnya ibu sudah tahu apa belum? Gitu. Jadi sudah tahu ya. Jadi misal kurang nyaman, misal rasain apa langsung periksa aja ibu. Belum ini wonten lewat nih riwayat dari yang keluarga atau yang keturunan beliau. Kalau keluarga enggak sih, cuma ponakan. Ponakan dari suami. Dari suami. Berarti enggak ya secara itu enggak. Hah? Apa? Jadi kesing alaris yang kedua Iya, yang kedua. Nang apa ya? Tangan, Bu. Iya. Iya nih, kayak ono besti-besti gitu. Ibu eta sik diwawancara nih kok. Sarah. Pesan buat selanjutnya. Habis lah kayak blok putih. Pesan buat niki wonten pesan nggih Bu. Nggih. Karena kan ini sudah hampir persalinan ya. Aktivitasnya rodok dikurangi sing berat capek-capek sing berat sering niku sering jalan-jalan sama minum air putih dibanyakin.
Terus apa lagi ya? Gila bapaknya lah. Terus ini sudah mulai konsultasi ke puskesmas seminggu sekali buatan Bu? Iya, kemarin ke apa? Aisyah. Aisyah sudah USG. USG. Berarti tapi sudah ada pesan dari bidannya sebelumnya buat periksa seminggu sekali? Dari Paling 1 bulan sekali 1 bulan sekali. periksa ke puskesmas atau ke dokter gitu. Tapi emang ini sudah direncana fix SC gitu. Ya mesti PK tuh pengen normal loh tadi Bu. Pengen sih, tapi jarene nek normal resikonya gede. Resikonya 2 kali tak lebih. Takutnya nek rahim suwe kok tambah. Oh, iya. Rahimnya diangkat tambah medeni. Iya.